Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita tafsir juz 30. Terakhir kita menyelesaikan pembahasan pada surat Al-Bayyinah. Sekarang kita akan pelajari bersama-sama surat di atasnya, surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya fi dalam lailah malam al-qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah berita tentang malam Al-Qadr ini telah sampai kepada kalian? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr ini khair, lebih baik dari alf syahr, 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan juga ar-ruh Jibril turun di dalamnya, biizni rabbihim, atas izin dari Rabb mereka, min kulli amr, dengan membawa perintah dari Allah. Salam, keselamatanlah, sampai hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar terbit. Para jamaah sekalian, secara umum seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di ringkasan buku kecil itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi surat ini bicara tentang Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada hambanya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Al-Qadr. Malam ini terjadi di bulan Ramadan. Inna anzalnahu. Ada beberapa pembahasan yang menarik dari para ulama kita rahimahumullah ta'ala, mulai dari pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, akidah, sampai berkaitan dengan masalah ibadah. Kita akan coba melihat dan memahami ayat ini dengan baik untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berarti di dalamnya. Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami menurunkan. Di sini Allah menggunakan gaya bahasa nahnu. Nahnu itu artinya kami. Pertanyaannya, kenapa ayat ini menggunakan kata ganti nahnu, kami? Ini sering ditanyakan dalam beberapa pengajian.
Kenapa disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat Allah membahasakan zatnya dengan kata ganti nahnu, kami. Bukankah kami ini menunjukkan banyak? Para ulama menjawab seperti Imam Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, begitu juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir Juz Amma. Beliau mengatakan, saya kutip ungkapan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kata ganti dalam bentuk nahnu ini dipakai dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan tujuan adalah at-ta'zim alladzi la syai'a a'zam minhu. Dengan tujuan at-ta'zim. Apa at-ta'zim itu? Mengagungkan. Tujuan Allah menggunakan kata ganti nahnu di sini adalah ta'zim, pengagungan. Jadi Allah mengagungkan sifat-sifat yang ada pada zatnya, di mana tidak ada suatu apapun yang lebih mulia dan yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, wallahu ta'ala yadhkur nafsahu ahyanan bisighatil 'azamah. Terkadang Allah menyebutkan tentang zatnya dengan kata ganti yang mengarah pada tujuan pengagungan. Maksudnya terkadang Allah membahasakan zatnya dengan kata ganti nahnu, kami. Tujuannya adalah mengagungkan, seperti pada ayat ini dan seperti pula pada ayat yang ada dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran, kami. Ta'zim. Dan beberapa ayat yang lainnya, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu, dan seterusnya. Tujuannya adalah sekali lagi at-ta'zim, pengagungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang di ayat yang lain, di beberapa ayat yang lain, Allah menyebutkan dengan kata ganti tunggal, saya. Seperti pada ayat yang ada dalam surat Thaha, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kata ganti tunggal. Kenapa? Ini berkaitan dengan wahdaniyatullah, berkaitan dengan sifat Allah adalah tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal, wahid. Wahidun fi dzatihi, wahidun fi asma'ihi, wa wahidun fi sifatihi. Allah itu esa, baik dalam zatnya, nama-namanya, maupun sifat-sifatnya. Jadi ini penggunaan kata ganti yang ada pada beberapa ayat Al-Quran dan berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghilangkan keraguan-raguan yang ada di benak kita. Jadi jangan difahami dengan hal-hal yang ada di pikiran kita. Ingat, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah. Jadi saya ulangi, jika ada penyebutan kata ganti nahnu kita, itu jangan difahami dengan kata ganti kita untuk bahasa yang kita pakai dalam keseharian. Tidak. Tetapi itu dengan tujuan pengagungan. Terkadang dalam bahasa Arab pun dipakai gaya bahasa yang seperti ini. Terkadang seseorang bicara untuk dirinya dengan menggunakan kata ganti kita, padahal pelakunya berapa orang? Dia sendiri. Tujuannya apa? Memuliakan dirinya, menundukkan dirinya dalam posisi yang mulia. Jika menggunakan bahasa ana, saya, maka
ini menunjukkan bahwa zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu memang wahidun, ahad, tunggal. Kembali ke ayat ini, inna. Jadi yang dimaksud dengan inna, kami di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disepakati oleh para ahli tafsir semuanya. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu. Ada dhamir. Di sini kata ganti, kalau istilah kita kata ganti untuk yang ketiga, kata ganti ghaib, tidak ada. Kami menurunkannya. Kata ganti ini umumnya muncul setelah hal itu disebutkan. Setelah hal itu disebutkan, saya membeli buku tafsir, lalu buku itu kan gitu kan. Jadi kata ganti ini disebutkan setelah hal itu objeknya disebutkan, kan gitu. Tetapi di surat ini tidak disebutkan, tahu-tahu muncul kata gantinya. Apa yang dimaksud? Kami telah menurunkannya. Umpama ada orang datang menemui Anda, Mas, kami sudah menurunkannya. Faham Anda? Tidak. Nah, ayat ini dimulai dengan kata gantinya itu. Inna anzalnahu. Para ulama, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Alusi, bahwa ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, bahwa yang dimaksud dengan kata gantinya di sini adalah Al-Quran. Sehingga artinya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di buku kecil ringkasan itu, Allah menghabarkan kepada kita tentang diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Berarti kata ganti inna anzalnahu maknanya adalah sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menurunkan Al-Quran. Al-Imam Muhammad Amin Syanqiti berusaha menggabungkan ayat ini dengan ayat yang di atasnya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau mengatakannya, keberadaan surat ini yang datang setelah surat Al-Alaq menunjukkan bahwa kata ganti dhamir huwa-nya itu yang dimaksud adalah apa yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Alaq. Jadi cari dalil ini beliau ini menggabungkan antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadr sehingga nyambung. Tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksud dengan kata gantinya di situ adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dimaksud dengan Iqra? Bacalah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Allah lah yang menurunkan ayat-ayat itu. Bisa difahami. Inna anzalnahu, kamilah yang menurunkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu. Fi Lailatul Qadr, di malam Al-Qadr. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadr? Tentu Lailah, malam. Al-Qadr, apa makna dari Al-Qadr? Para ulama menyebutkan dua pendapat yang tidak ada kontradiksi sama sekali di antara dua pendapat itu. Yang pertama, Al-Qadr huwa syaraf wal 'azamah. Sehingga sering kita dengar malam yang penuh apa? Berkah. Itulah qadr. Al-Qadr itu adalah kemuliaan, keagungan, keberkahan. Qadr. Apa bentuk keberkahan dan kemuliaannya?
dijelaskan pada ayat yang mana penjelasan kemuliaan dan keagungannya? Ayat yang ketiga, Lailatul Qadar, malam yang penuh al-qadar, kemuliaan itu adalah malam yang dipenuhi dengan pahala. Dipenuhi dengan pahala, di mana seseorang yang beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan. Ini makna al-qadar, yaitu kemuliaan. Pendapat yang kedua, al-qadar di sini adalah takdir. Lailatul Qadar atau fi Lailatul Qadar, di malam di mana Allah menentukan takdirnya buat seluruh manusia. Di mana Allah menurunkan dan menetapkan, ya, kalimat yang lebih tepat, menetapkan takdir untuk seluruh manusia, makhluk, bukan manusia saja, maaf, untuk seluruh makhluknya di malam itu. Jadi al-qadar di sini artinya adalah takdir. Antara kedua makna ini tidak ada pertentangan sebetulnya, sehingga bisa digabung bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan dan kebaikan di situ, dan di malam itu pula Allah menetapkan takdirnya buat seluruh makhluknya. Faham? Saya ulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran di malam yang dipenuhi dengan kemuliaan. Dan di malam itu pula Allah telah menetapkan takdir manusia. Karena takdir yang dimaksud di sini adalah takdir yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa itu adalah at-takdir as-sanawi, takdir yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap tahunnya, tahunan. Jadi penentuan takdirnya itu bersifat tahunan. Jadi setiap malam itu Allah tetapkan takdir manusia setiap tahun. Takdir berkaitan dengan apa? Dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkaitan dengan kematian, kehidupan. Maksudnya tahun ini siapa aja yang bakal lahir, siapa aja yang lahir. List dan daftar database-nya itu ada, Pak, muncul, Pak. Subhanallah. Kemudian siapa aja yang wafat di tahun ini, listnya muncul, Pak. Database-nya udah ada. Yang ketiga, tentang rezeki pun database-nya ada. Tahun ini siapa aja yang dapat rezeki fulan, dapat rezeki sekian dalam 1 tahun ini. Kalau bahasa orang keuangan ini budget 1 tahun ditentukan. Kemudian di riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, menukil dari ucapan Abdullah ibnu Abbas, termasuk di dalamnya maqadiru kulli syai', takdir segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam seperti hujan, kemarau, kekeringan dan sebagainya yang berkaitan itu. Semua sudah ditentukan schedule-nya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun ini. Jangan pikiran negatif terus muncul di benak kita. Ya, pikiran malas. Kalau begitu ngapain anak syughul, ngapain anak kerja? Kan udah ditentuin budget anak dalam setahun. Emang kamu tahu? Emang kita tahu berapa takdir kita untuk rezeki? Rezeki itu bukan fulus loh ya.
Kalau kita sebut rezeki, mesti di pikiran kita terbersit apa? Fulus. Padahal rezeki itu apa? Rezeki itu diartikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin adalah semua kebaikan yang Allah berikan kepadamu di dunia. Itu rezeki. Kalau Imam Ibnu Katsir, ini yang dimaksud dengan fid dunya hasanah. Kalau dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah sahihah, arba'un min sa'adah, ada 4 yang termasuk kebahagiaan seseorang. Dunia, rumah, mobil, tetangga, istri, pasangan, dan sebagainya. Ini semua kategorinya adalah rezeki, semuanya rezeki, Pak. Badan yang sehat dan sebagainya itu rezeki semuanya. Jadi jangan ada pikiran negatif muncul. Kalau begitu kita duduk aja, seperti pertanyaan seorang sahabat, fafimal amal, kalau begitu ngapain kita harus berbuat? Rasulullah menjawab, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Kamu berbuat aja, insya Allah dimudahkan oleh Allah semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada satu makhluk pun yang tahu tentang takdirnya. Kita tidak tahu takdir kita kayak apa besok atau nanti malam. Sehingga lakukan saja apa yang telah Allah perintahkan, lakukan saja apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Ini berkaitan dengan kata Al-Qadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan kemuliaan, dan di malam itu pula Allah telah menentukan dan menetapkan takdir manusia. Pertanyaan yang lain di sini muncul. Yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran itu yang gimana? Yang kayak apa? Apakah awal mula Al-Quran diturunkan itu di malam Al-Qadar ini? Awal mula diturunkan Al-Quran itu adalah malam Al-Qadar. Artinya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat apa? Iqra. Apakah Iqra itu turun pertama di malam Al-Qadar? Atau ada makna lain? Kebanyakan para ahli tafsir cenderung memaknai seperti yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, bahwa begitu juga Imam Ibnu Katsir di ringkasan tafsir ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran, itu adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kalau bahasa kita segelondong, jumlah wahidah, satu gelondong diturunkan oleh Allah. Dari mana? Dari Al-Lauhil Mahfuz, diturunkan kepada Allah ke sama'id dunya, ke langit dunia, diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu ayat demi ayat atau sepenggal demi sepenggal sesuai dengan kondisi, kejadian, pertanyaan atau fenomena yang muncul pada waktu itu. Dan ini yang dipegangi oleh para ulama kita semuanya, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kondisi, keadaan, fenomena, pertanyaan. Selama berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun lamanya. 13 di Makkah dan 10 di Madinah, atau yang dikenal dengan Makkiyah dan Madaniyah. Sedikit demi sedikit. Seperti pada hadis Abu Hurairah yang ada di dalam Sahih Muslim, yang ada dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika Allah menurunkan atau membacakan wahyu kepada malaikat Jibril,
Maka yang terjadi adalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim, lalu ketika dibacakan ayat itu seluruh malaikat yang ada tidak sadarkan diri. Ketika Allah sudah menyampaikan wahyunya, mereka pun bangkit kembali. Lalu malaikat itu mengatakan, qalu madza qala rabbukum qala al-haq. Mereka bertanya kepada Jibril, tadi Allah berfirman apa? Allah berfirman kebenaran. Ini menunjukkan, dalil hadis ini seperti kata Imam Syinqiti, menunjukkan sebagai dalil bahwa ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu bertahap, sedikit demi sedikit. Tentu ini manfaatnya sangat besar sekali daripada diturunin sekaligus kayak apa? Kayak Taurat. Diturunin sekaligus. Yang pada akhirnya tidak ada satu orang pun seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, kisah Nabi Musa, dan setelah Nabi Musa wafat, tidak ada satu orang pun yang hafal Taurat. Tidak ada satu pun yang hafal Taurat. Satu-satunya yang hafal, yang tersisa hafal Taurat itu hanya Uzair. Makanya ketika Uzair dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun, fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah wafatkan Uzair itu 100 tahun, lalu dihidupkan kembali, lalu balik ke kampungnya dalam usia yang 100 tahun yang lalu. Jadi antara dia dengan anaknya tua mana? Tua anaknya, ya kan? Orang kampung tidak percaya, masyarakat tidak percaya. Mereka mengatakan Uzair itu dulu hafal Taurat. Bahkan kalau suruh baca dari belakang, dibaca dari belakang sama Uzair. Coba kamu baca, dibaca sama Uzair. Kata Imam Ibnu Katsir di Qasasul Anbiya, ini menunjukkan bahwa di zaman itu sudah tidak tersisa lagi orang yang hafal Taurat yang asli. Lihat hikmah dari Al-Quran diturunkan secara bertahap. Para sahabat menghafal Al-Quran dengan baik dan menempel ayat-ayat itu di benak mereka. Nah, ini makna dari ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mempertajam, wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma, ini bukan pertanyaan sebetulnya. Makna dari ini seperti yang dinukil oleh Imam Qurtubi, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan tentang malam Al-Qadar ini. Dan ini mempunyai makna penekanan dan pengagungan terhadap permasalahan ini, bahwa ini adalah masalah yang besar seperti yang disebutkan pada pembahasan kita di surat Al-Qari'ah. Umpama contoh, Mas, tadi ada kecelakaan. Dengan gaya bahasa, Mas, tahu nggak? Tadi ada kecelakaan loh, Mas. Orang lebih cenderung mendengarkan yang mana? Pertama apa kedua? Kedua, itu maksudnya. Jadi kalau ada, Mas, tadi ada kecelakaan, cenderung orang apa? Lalu aja, cuek aja, tak peduli. Tapi kalau dengan memakai ini, Mas, tahu nggak? Jadi perhatiannya. Inilah gaya bahasa Al-Quran. Ini satu metode. Dan menunjukkan pula bahwa permasalahan itu bukan masalah yang sepele. Ini masalah yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu dijelaskan oleh Allah, Lailatul Qadr itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Muncul pertanyaan di sini, yang dimaksud dengan
atau maaf, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu sebetulnya kapan? Ya kan? Malam Al-Qadar itu kapan? Tentu para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan malam Al-Qadar ini dijelaskan di surat Al-Baqarah itu tentang bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, digabungkan. Kata Syekh Utsaimin, andai surat ini, ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, atau yang sebelumnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, digabung dengan yang di Al-Baqarah ini, Al-Baqarah 185 itu, maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan makna bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar, dan malam Al-Qadar itu terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Dan ini di ayat yang lain disebutkan dengan fi lailatin mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Lalu para ulama mengomentari apa yang tersebar di masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di sini juga bermakna malam nisfu Sya'ban. Disebutkan bantahannya oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti di Adwaul Bayan, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan, wa bihadza na'rifu anna mashtuhira 'inda ba'dil 'amma. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa apa yang tersebar di masyarakat awam tentang malam Lailatul Qadar, tentang malam Al-Qadar ini adalah malam nisfu Sya'ban, la aslalahu, tidak ada dasar sama sekali, wala haqiqalahu, dan tidak ada wujudnya sama sekali. Fa inna Lailatul Qadri fi Ramadan, sedangkan adapun Lailatul Qadar itu di Ramadan, dan Lailatul Nisfi min Sya'ban ka Lailatul Nisfi min Rajab. Malam nisfu Sya'ban itu sama dengan malam nisf Rajab maupun bulan-bulan yang lain. Maksud beliau tidak ada bedanya nisfu Sya'ban dengan nisfu Rajab, nisfu Jumadil Akhir, dan seterusnya. Tidak ada kemuliaan apapun di situ. Ya, tidak ada kemuliaan apapun di situ, dan tidak ada kekhususan untuk melakukan satu ibadah apapun. Adapun keutamaan tentang sholat di malam nisfu Sya'ban itu terdapat hadis-hadis, dan semuanya hadisnya lemah dan tidak bisa dipakai. Adapun yang berhubungan dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu berpuasa di malam nisfu Sya'ban atau di hari nisfu Sya'ban itu tanggal 15-nya, itu pun terdapat hadis-hadis yang dhaif yang tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi pendapat bahwa Al-Qadar di sini adalah nisfu Sya'ban ini bahasa sederhananya apa? Ngarang, Pak. Tidak ada dasarnya dan tidak ada wujud nyatanya. Ya. Ini sangat jelas sekali dari apa yang ada di dalam Al-Baqarah itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik. Maksud dari lebih baik di sini apa? Yaitu pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang beramal atau beribadah di malam itu. Pahalanya sama dia dengan melakukan ibadah selama 1000 bulan di malam-malam lain selain dari malam Al-Qadar ini. Kalau dihitung jadi tahun menjadi 83 tahun, kata Imam Syinqiti. Subhanallah. Coba kalian pikirkan, kalau seseorang di malam Al-Qadar ini dia lagi sholat di Masjid Nabawi. Di malam itu dia sholat di Masjid Nabawi, kata beliau di Adwaul Bayan.
Yang kita tahu, sekali sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000. Di masjid yang lain selain dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu di hari biasa. Lah kalau di malam Al-Qadar berapa? Allah Maha Mulia dan Allah Maha Dermawan katanya, untuk memberikan pahala-pahala kepada hambanya. Ini jawaban beliau. Nah kalau di Masjidil Haram, wallahu a'lam, ya, begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Lalu beliau mengambil kesimpulan pula, jika di malam ini pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang beribadah begitu besarnya, begitu pula sebaliknya, kata beliau, orang yang bermaksiat di bulan itu pahalanya dengan perhitungan yang dosanya, bermaksiat di malam itu dosanya dengan perhitungan yang sama. Bermaksiat di malam itu, di malam Al-Qadar, dosanya sama perhitungannya. Sama seseorang yang bermaksiat, bahkan beliau mengatakan punya keinginan untuk bermaksiat saja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hitungannya pun sama, rumusannya sama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rugi orang yang mendapati malam-malam mulia seperti ini lalu diisi dengan kemaksiatan. Lalu beliau mengambil faedah lagi. Kalau kita perhatikan, kata beliau, di beberapa dalil dalam Al-Quran, ternyata malam itu mengandung kemuliaan yang sangat besar. Contoh di ayat ini, Lailatul Qadr, malam penuh dengan kemuliaan yang pahala. Di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian malam sholatlah kamu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbara sujud, dan di sebagian malam itu bertasbihlah kamu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Makna ayat ini, mereka para sahabat itu kalau di malam hari qalilan ma yahja'un, tidurnya dikit. Wabil asharihum, subhanallah, aina nahnu minas sahaba. Mana kita dari perilaku sahabat? Mereka ini siapa? Sahabat Nabi. Kalau malam tidurnya dikit, malam sedikit tidurnya, siang banyak beraktivitas, banyak istighfar, jihad. Ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar, kata para ulama sejarah. Di malam hari mereka beribadah, di siang hari penunggang kuda perang. Subhanallah. Lahir generasi setelah itu apa? Malam hari banyak tidur, siang hari teriak-teriak di pasar. Ini kita, Pak. Malam hari banyak tidur, sedikit tidur bisa kalau ada bola. Kalau ada bola dikit tidur, Pak. Dilakonin, walaupun matanya harus dikasih balsem, mau dia kasih balsem biar kakak ngantuk. La haula wala quwata illa billah. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Kunna fi ahdin Nabi SAW, kami di masa Nabi, jika masuk masjid di malam hari, lam najid shibran minal masjid, kami tidak dapat sejengkal pun dari masjid itu yang kosong. Cari tempat kosong di masjid, nah, sejengkal tidak ada.
Subhanallah. Subhanallah. Tapi la yazalu ta'ifah min ummati, ada sekelompok umat yang masih seperti ini, Pak. Mereka demi mendapatkan saf pertama di Masjid Nabawi untuk sholat maghrib, mereka itu duduk dari sholat asar. Dari habis asar itu mereka tidak pulang, duduk di saf terdepan demi mendapatkan pahala saf terdepan. Andai manusia tahu pahala saf terdepan, mereka akan mendatangi saf terdepan itu walaupun dia harus berjibaku dengan yang lain. Mereka mau berjibaku untuk duduk di saf terdepan itu. Ada. Tapi ada pula kelompok kalau nggak adzan nggak jalan ke masjid. Kan gitu kan? Siapa itu? Kita. Subhanallah. Sampai bawa bekalnya. Saya melihat saya sendiri dengan mata kepala saya di Masjid Nabawi di depan. Mereka bawa bekalnya di situ. Bawa kurma, roti, taruh di bekalnya situ. Demi mendapatkan kemuliaan shaf di depan. Kita masuk masjid pengennya di depan pintu keluar sana, Pak. Yang masuk susah, ngumpul begitu di pintu keluar situ. Kalau suruh masuk, Pak, di luar silakan, Pak, pakai jempolnya begini silakan. Ajaib orang. Dikasih pahala ndak mau, milih di pojokan. Kenapa? Cepat pulangnya. Takut ditanya kali sama malaikat gitu ya. Kayak anak sekolah gitu, harus duduk di depan ditanyain sama gurunya. Subhanallah. Setelah itu muncul statement, kami cinta Rasulullah. Fa'aina anta min sunnati Rasulillah. Fa'aina tadhhabun, kemana kamu pergi? Ini sahabat menghidupkan malamnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Terus ngantuk begitu kalau pagi? Kagak ada. Justru mereka perang itu habis sholat subuh, Pak. Di surat Al-Adiyat yang kita jelaskan kemarin. Fal mughirati subha. Justru mereka menyerang pasukan lawan itu pada waktu subuh. Tidur dulu? Enggak, kita itu tidur dulu. Paling enak tidur habis subuh, Pak. Kata Ibnu Qayyim, ini tidurnya orang goblok ini, kata Ibnu Qayyim. Tidur itu ada 3, kata beliau. Ada tidur pinter, ada tidur bahlul, ada tidur super bahlul. Naumul alim wa naumul jahil wa naumul ahmak, kata Ibnu Qayyim. Naumul alim apa? Ini kanu qalilan minal laili ma yahja'un, hadza naumul alim. Naumul jahil alladzina yanamuna ba'dal fajr. Ini naumul jahil, kata Ibnu Qayyim. Bahlul kitanya yang ini, bahlul kita di sini. Naum al-ahmak, ahmak itu lebih dari bahlul di atasnya. Apa? Ya Allah, alafu anak tiduran. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau sholat subuh jam 7? Itu kalau setiap hari masa sholat subuh jam 7? Ini perlu disiram air panas ini banguninnya. Udah Isya. Kita lanjutkan pembahasan ini setelah sholat Isya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika. Al-malaika bentuk jamak yang artinya para malaikat. Tanazzal turun, atau lebih tepatnya saling turun.
Jadi tanazzal maknanya artinya bukan sekedar turun, tetapi saling turun. Seperti pada ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu apa? Tatanazzalul malaika. Jadi bukan turun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tatanazzalul malaika, para malaikat itu akan saling turun. Apa maknanya saling turun? Kata para ulama, langit itu ada berapa? 7. Setiap lapis dihuni oleh para malaikat yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Setiap malaikat penghuni langit. Seperti pada hadis Abu Dawud dari sahabat Al-Bara bin Azib yang bercerita tentang roh orang beriman yang diangkat ke langit sampai dengan langit yang ke-7, di mana para malaikat yang menjaga pada lapisan langit-langit itu ikut melayat dan mengantar roh orang beriman itu. Semua para malaikat yang ada di langit 1 sampai ke-7 tanazzal, turun semuanya, Pak. Bukan turunnya bareng, tapi turunnya syai'an fa syai'a. Turunnya bertahap, sedikit demi sedikit. Turunnya sedikit demi sedikit. Hatta tamla'ul ard, kata Syekh Utsaimin, sampai bumi ini dipenuhi oleh malaikat. Kapan? Di malam itu. Di malam itu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa yang terjadi di malam itu. Malam Al-Qadar. Apa yang terjadi di malam itu? Selain dari kemuliaan, tadi kemuliaannya. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Yang terjadi adalah malaikat itu saling turun. Berapa jumlahnya? Mallahu bihi alim. Hanya Allah yang tahu jumlahnya berapa. Hingga bumi dipenuhi dengan malaikat. Warruh, ar-ruh di sini adalah Jibril. Padahal Jibril termasuk para malaikat itu, tapi disebutkan secara terpisah menunjukkan kemuliaannya. Untuk itu para ulama Ahlussunnah mengatakan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Disebutkan secara terpisah menunjukkan kemuliaan dari malaikat Jibril, yang bermakna malaikat Jibril pun ikut turun di malam itu. Ikut turun di malam Al-Qadar itu. Subhanallah, begitu mulianya. Dan para malaikat yang begitu banyak ini akan turun pula seperti di ayat yang tadi. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Tapi tidak disebutkan Jibril di sini. Para malaikat itu saling turun kepada siapa? Kepada roh, kepada orang yang beriman yang dalam posisi sakratul maut. Sebanyak itu akan menjemput roh orang beriman yang akan dicabut oleh malaikat maut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Subhanallah. Bayangkan kalau 7 langit semuanya turun, penuh bumi, Pak. Fiha, di malam itu. Lalu muncul di buku-buku sekolah, SD, SMP, SMA. Berapa jumlah malaikat? Berapa? Dari mana tuh angka 10 muncul? Yang bikin musibah, buku itu muncul al-ilmu apa? Nurun, Pak, kata orang ini bahasa Surabaya. Ilmu nurun, apa nurun? Kopas. Turun temurun itu akhirnya. Dari kita sekolah dulu malaikat 10 sampai sekarang malaikat 10.
Nggak ada yang merubah. Padahal yang jaga neraka aja alaiha tis'ata asyar. Innaha ladha. Itu aja sudah 19. Terus 10 muncul dari mana? 10 kan nunjukkan asal nulis. Gimana tuh tanggung jawabnya nanti di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Menunjukkan kalau malaikat itu turun, artinya apa? Mereka sekedar turun atau turunnya dengan satu tujuan dan membawa sesuatu. Tentu turunnya malaikat itu artinya apa? Keberkahan, Pak. Berkah rahmat Allah yang mereka bawa. Berkah dan rahmat Allah yang mereka bawa. Biizni rabbihim. Mereka turun itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr. Mereka turun dengan membawa perintah dari Allah. Perintah apa ini? Ini menunjukkan makna dari Al-Qadr, bahwa Al-Qadr itu bisa bermakna khairun min alfi syahr, malam yang penuh dengan keberkahan. Bisa bermakna Al-Qadr di sini adalah takdir yang sudah Allah tentukan dan realisasinya dibawa oleh malaikat itu semua untuk dilakukan. Min kulli amr, dengan membawa semua ketentuan dan ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan buat manusia. Salam. Salamun. Apa salamun? Keselamatan, kebersihan, kesucian. Apanya? Imam Qurtubi memaknai bisa malam itu adalah malam yang penuh dengan kesucian dan keselamatan. Bisa pelakunya atau sama aja sebetulnya mutar di situ. Kalau kita artikan menjadi satu kalimat, bahwa malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan bagi siapa? Semua orang? Tidak. Bagi mereka yang mengisi malam itu dengan ibadah, maka mereka dipenuhi dengan keselamatan dari apa? Dari dosa dan dari azab. Dari dosa dan dari azab. Di mereka yang beribadah di malam itu, lahirlah orang-orang yang qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Malam itu malam yang penuh dengan kesucian dan kebersihan, sehingga pelakunya yang melakukan ibadah di malam itu benar-benar dia suci dan bersih. Ada beberapa riwayat di Imam Qurtubi, kalau kerajaan Nabi Sulaiman itu menelan waktu 500 tahun. 500 tahun. Sedangkan kerajaan Dzulqarnain menelan waktu 500 tahun. Umat ini memiliki setiap tahunnya 1000 bulan. Berapa usia umat ini? Maka lahirlah umat ini jauh lebih mulia dari umat terdahulu. Karena mereka untuk mendapatkan kemuliaan itu, mereka harus melakukan jihad alf. Jihad sekian waktu lamanya. Sedangkan umat ini cukup 1 malam saja dia beribadah. Maka pahalanya sama dengan mereka umat dulu. Subhanallah. Salam. Makanya inilah kemuliaan.
Kesimpulan besar dilahirkan oleh Imam Syanqiti berarti setiap malam bagi umat Islam itu penuh dengan keberkahan. Fa inna fil laili nafahat, kata beliau. Setiap malam itu sebetulnya ada curahan-curahan rahmat Allah buat hambanya. Inna min ayyamid dahri nafahatun fata'arradu laha fala'alla ba'dakum yusibu ba'dan minha. Di hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Suyuti dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di dalam 1 tahun ada malam-malam yang dipenuhi dengan kemuliaan. Carilah malam-malam itu. Mudah-mudahan sebagian dari kalian mendapatkan itu. Lihat bahasanya. Mudah-mudahan kalian, bukan. Mudah-mudahan sebagian dari kalian. Ya kan? Mudah-mudahan sebagian. Terlebih lagi malam-malam lebih dikhususkan lagi seperti malam Al-Qadar. Salam, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kesucian jiwa diperoleh oleh mereka yang beribadah di situ. Sampai kapan malam ini berakhir? Matla'il fajar. Fajar terbit, selesai sudah. Expired sudah, Pak. Sudah habis. Nah, inilah penjelasan tentang surat Al-Qadar. Sebetulnya masih panjang, tapi ini masuk pada ranah fikih. Nanti penjabarannya tepat untuk dibahas di bulan Ramadan. Tepatnya Al-Qadar itu kapan? Dan seterusnya, ini pembahasan-pembahasan pada masalah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang berarti dari surat ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Asbabun nuzul dari surat ini apa ditanya? Ada beragam ya riwayat-riwayat yang disebutkan. Pertama berkaitan dengan penyebutan kekuasaan Bani Umayyah. Tapi Imam Syanqiti mengatakan ini nggak ada kaitannya sama sekali. Alhasil hadis-hadis yang berkaitan dengan sebab turunnya surat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu semuanya bersumber dari riwayat-riwayat yang dhaif. Bersumber dari riwayat-riwayat yang dhaif. Sebetulnya apa sebab turunnya? Wallahu a'lam. Ibnu Katsir juga tidak menyebutkan secara pasti. Beliau mengaitkan menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan dikaitkan ayat ini dengan itu. Kata Imam Syanqiti, hubungannya apa? Kemudian dikaitkan dengan peletakan jabatan yang dilakukan oleh Hasan bin Ali dan penyerahan jabatan khilafah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Dikaitkan itu dengan kisah bahwa Rasulullah menyebutkan kekuasaan Bani Umayyah ketika beliau di atas mimbar, lalu turunlah surat Inna a'tainakal kautsar, kemudian turunlah surat ini. Tapi Ibnu Katsir mengatakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ini semuanya sangat lemah, ditambah lagi nggak ada korelasinya sama sekali. Wallahu a'lam. Fadhil. Anak mau tanya itu mengenai apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu Al-Qur'an yang diturunkan di Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu berada yang kita kenal itu pada bulan puasa, bulan Ramadan, dan pada 10 hari terakhir ya yang ganjil-ganjil. Sedangkan pada hubungannya dengan apa? 17 Ramadan, terus sama Iqra. Ayat pertama yang turun, apakah pada apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini pada saat itu sudah ada
kita untuk berpuasa, terus hubungannya dengan Iqra itu gimana? Iya. Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus sekali. Di masyarakat dikenal tanggal 17 Agustus itu maaf kok 17 Agustus, pikiran saya kok 17 Ramadan. Astagfirullah. 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran katanya, kan gitu kan? Ada pembahasan menarik dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Dibahas oleh beliau apakah benar Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Benarkah tahun sekian? Beliau kembali kepada ayat-ayat ini. Pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran. Kami Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Di dalamnya Allah sudah perjelas, pertajam semua permasalahan-permasalahan makhluk, takdir. Di sini tidak dijelaskan Lailah Mubarakah itu apa. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Masuk ke surat ini, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mulai mengkerucut. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadr. Berarti malam yang penuh berkah itu adalah malam Al-Qadr. Di malam Al-Qadr ini malam apa? Masih tanda tanya. Muncullah ayat yang di Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Selesai jawabannya, udah habis di sini. Bahwa kami menurunkan Al-Quran. Nah, di dua ayat tadi, di mana? Di bulan, berarti kita tarik mundur, berarti di bulan Ramadan disinilah terjadi malam Qadar. Di malam Qadar inilah yang namanya malam Mubarakah, kan gitu kan? Malam penuh berkah. Sehingga kesimpulannya bahwa Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Pertanyaan kembali, malam Qadar di bulan Ramadan itu terjadi kira-kira di tanggal yang mana? Kan gitu kan? Apakah ada satu hadis yang mengatakan bahwa malam Al-Qadar itu di 10 hari kedua? Terus munculnya 17 Ramadan, sebabun nuzul itu dari mana? Min aina ya'ti? Kan? Sehingga Al-Mubarakfuri, Safiur Rahman Mubarakfuri di Rahiqul Makhtum, beliau lebih menguatkan bahwa itu tanggal 21 Ramadan. Yang tanggal 17 Ramadan itu perang Badar, Pak. Itu perang Badar tanggal 17 Ramadan. Dan di perang Badar itulah puasa yang pertama, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, disitulah mulai disyariatkan puasa. Dan tahun itu pula mulai disyariatkan jihad secara keseluruhan. Jadi malam Al-Qadar itu malam yang memang sudah Allah tentukan di Al-Lauhul Mahfuz, bahwa umat Islam, umat Rasulullah memiliki satu malam yang sangat mulia. Dalam malam itu malam itu terjadi di bulan Ramadan. Ini skenario ilahi, Pak. Ya, ini adalah skenario ilahi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanyakan? Dengan hubungannya dengan Iqra, Hah? ayat Iqra itu yang pertama kali turun ayat Al-Quran. Iqra itu diturunkan munajjama. Kan tadi dijelaskan bahwa Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia, diturunkan kepada Rasulullah bertahap. Tahapan-tahapan itu. Yang pertama, ya ketika di Ghar Hira, di Gua Hira itu.
Di Gua Hira. Di Gua Hira itu bulan apa? Tidak ada sejarah yang sepengetahuan saya yang menyebutkan tanggalnya dan tahunnya. Tidak ada. Yang ada hanya menyebutkan usia. Pada turun Iqra itu usia Rasulullah SAW 40 tahun 6 bulan 10 hari. Di buku sejarah 40 tahun 40 tahun 6 bulan 10 hari. Kelahiran Rasulullah di tahun Gajah. Walaupun ada analisa para ulama hisab mengeluarkan bulan. Kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Tanggal kacau para ulama menentukannya. Tidak ada yang memastikan kelahiran Nabi. Ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 13, ada yang bilang tanggal 15 kelahiran. Ibnu Katsir memilih kalau enggak 8, 12. Safiur Rahman Mubarakfuri tidak, tanggal 9. Kalau Profesor Mahdi Rizqullah, Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah di dalam Sirah An-Nabawiyah ala Dha'il Masadil Asliyah, lain lagi kisahnya Pak. Jadi nggak ada kepastian tanggal kelahiran. Yang penting yang pasti hari Senin bulan. Hitung sendiri Pak secara matematis, ketemu tanggal berapa itu. Ya. Yang lain Mas silahkan. Jadi terkait tentang Al-Qadar yang diartikan takdir ya Ustaz. Jadi kan ada apa? Takdir menyangkut tentang rezeki yang bisa setahun gimana setahun gimana. Lalu ketika kita kaitkan dengan hadis permulaan penciptaan makhluk yang malaikat menuliskan 4 hal ketika kita dalam perut ibu, gimana? Iya. Jadi takdir itu kan kalau para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, pertama takdir ditentukan oleh Allah sebelum langit dan bumi ada. Kan gitu kan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua ditentukan ketika usia janin itu pada masuk 40 hari yang ketiga, yaitu 120 hari. Ditentukan oleh Allah 120 hari ditentukan oleh Allah di situ apanya? Rezekinya, ajalnya, syaqiyun au sa'id, bahagia atau sengsara, ditentukan. Lalu yang ketiga, takdir yang bersifat tahunan. Sebelum manusia terlahir di muka bumi, ketika 40 hari yang ketiga, fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqina, sudah ditentukan oleh Allah. Kayak bentuknya seperti apa? Mama rezekinya yang ditentukan oleh Allah pada saat itu seperti apa? Lalu bagaimana dengan rezeki yang sifatnya tahunan? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu Mas. Dan nggak ada yang tahu lah Pak Mas isinya apa Mas. Nggak ada bocorannya sih Mas ya. Nggak ada bocoran, jadi nggak ada yang tahu. Ya, yang penting kita beriman bahwa itulah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini, makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditentukan, nggak usah sedih dengan apa yang kita peroleh. Itu adalah ketentuan Allah. Yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti baik bagi kita. Untuk itu kiatnya agar kita bersyukur dengan rezeki itu adalah unzuru ila man huwa asfal minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Mas, ngelihat ke bawah, jangan ngelihat ke atas Mas, ke sandung Mas. Ya kan, lihat bawah. Lihat orang di bawah Anda, masih banyak ribuan jutaan orang yang di bawah Anda. Jangan melihat orang di atas Anda. Jangan, kita jadi nggak bersyukur nanti sama Allah. Yakin ini sudah baik buat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, yaitu mengenai malaikat yang tidak bisa ditentukan banyaknya. Bagaimana soalnya kita diajarkan dari ini juga ada 10 malaikat yang penjaga kubur, penjaga neraka, penjaga surga, nama-namanya sudah ada. Nah, apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bagaimana kita tata cara kita kalau kita ditanya sama ini malaikat yang tidak kita ketahui tadi apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, bahkan kita tidak bisa menghitung, bagaimana itu namanya jawaban? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya ini pertanyaan sederhana, bagaimana caranya kita beriman dengan keberadaan malaikat? Kita yakin bahwa malaikat itu ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Hanya Allah yang tahu itu malaikat-malaikat yang menjaga langit dan bumi. Hanya Allah yang tahu. Artinya malaikat itu ada. Satu. Berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu. 3. Kita yakin bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah untuk ketaatan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma. Ini sudah prinsip dasar malaikat. Allah ciptakan malaikat itu untuk beribadah saja dan tidak bakal mereka bermaksiat secuil apapun. Dan mereka diciptakan oleh Allah untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian kita beriman dengan malaikat ini, baik yang diketahui ma'alimna min asma'ihim aw ma lam na'lam min asma'ihim. Fanu'minu bihim imanan jazima. Kita beriman dengan para malaikat ini, baik yang tugasnya, namanya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, atau tidak disebutkan, kita tetap beriman kepada keberadaan itu. Ini prinsip dasar kita beriman kepada para malaikat. Fadhal, tadi ada yang di belakang, silakan Mas. Ya, siapa yang menentukan bulan? Di dalam syariat Islam, siapa yang menentukan? Siapa? Ya Rasulullah SAW. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kan gitu kan? Bulan itu sedemi ini jumlahnya sekian. Dari yang bulan sekian itu ada 4 yang bulan haram. Bulan haram itu bulan ini dan bulan ini, bulan ini. Berarti yang nentuin nama-nama bulan siapa? Rasulullah SAW. Permulaan penentuan awal Hijriyah dari Muharram siapa yang menentukan? Umar Ibnul Khattab. Dari mana dasar penentuan Muharram? Dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Jadi bukan ngarang. Kalau Januari Februari itu yang ngarang. Tapi sudah menjadi hukum dipakai. Sedangkan kalau bulan Hijriah itu Rasulullah yang buat. Ya, ada lagi yang silakan sebelah. Ya, jazakallah khair. Penentuan malam Al-Qadar, malam-malam ganjil, lalu dihubungkan dengan penentuan awal bulan Ramadan. Sebetulnya ini permasalahan dalam perbedaan pandangan dalam fikih yang cukup masyhur sekali. Ya, perbedaan dalam fikih yang cukup sudah dikenal oleh semua orang. Tetapi para ulama kita yang kontemporer, para ulama Timur Tengah cenderung memilih apa? Berpuasalah Anda berdasarkan keputusan dari pemerintah Anda. Ini keputusan
fatwa para ulama kontemporer berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Berpuasalah kamu bersama dengan mereka berpuasa. Jangan nyempil kamu sendirian. Kamu sendirian dengan organisasi kamu menentukan kalender sendiri. Bikin negara sendiri sono mas. Sumu yauma yasumun, berpuasalah bersama masyarakat dan berbukalah, artinya berlebaranlah dengan masyarakat semua. Ini kebersamaan. Ya kan? Ini ada tidak puasa sama lebaran bikin kalender sendiri. Kenapa nggak adzan bikin aja tanggal? Ya, itu jawabannya. Ada lagi? Silakan. Ya, tadi malam Al-Qadar malam yang penuh kemuliaan. Bagaimana dengan setiap malam? Tadi sudah kita sindir ya, bahwa intinya setiap malam itu adalah malam-malam mulia bagi umat Islam. Allah jadikan malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan. Dan ini difahami oleh para sahabat. Sehingga muncul pujian-pujian tentang para sahabat itu seperti yang di surat Dzariyat yang kita jelaskan tadi. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka faham malam-malam ini mulia, sehingga mereka berpenuh dengan ibadah di malam itu. Sedikit tidurnya, faham mereka tentang itu, dan mereka lakukan para sahabat itu. Dan di ayat-ayat yang lain, dan pula yang ada di dalam hadis sahihain bahwa yanzilu rabbuna fi thulutsil laili al-akhir, bahwa Rabb kamu, Rabb kita turun di sepertiga malam yang terakhir. Rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Dan itulah malam yang ada dalam kemuliaan malam bagi umat Islam. Dan ada malam tertentu yang lebih mulia dari hari biasa. Ada malam yang lebih utama, lebih mulia dari hari-hari biasa. Salat berjamaah di masjid mulia. Masjid mana? Masjid manapun, selama di dalamnya masjid tidak ada larangan. Masjid manapun salat berjamaah di situ mulia, Pak. Tapi ada masjid tertentu yang lebih mulia. Ya kan? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa lebih mulia. Begitulah. Malam-malam mulia bagi umat Islam. Tapi ada malam yang jauh lebih mulia dari hari biasa. Hanya kita diperintahkan apa untuk malam? Idza janaha al-lailu fakuffu sibyanakum anha. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, yang ada di riwayat Sahih Muslim. Jika malam itu mulai tiba, jangan biarkan anak-anakmu itu main. Suruh mereka pulang. Karena ini ganti sip, Pak. Sipnya setan. Kan malam dijadikan oleh Allah untuk ibadah, untuk istirahat. Lalu muncul yang ada di surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari pekerjaanmu di siang hari, fansab, lakukan ibadah di malam harinya. Kecuali para ulama mengatakan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang perlu dan harus dilakukan di malam itu. Maka lakukanlah pekerjaan yang penting di malam itu untuk kemaslahatan orang banyak, keluarga Anda dan orang banyak, dengan Anda penuh dengan zikir. Karena malam itu tempatnya di rumah, bukan di luar. Kalau Anda malam berada di luar, berarti Anda akan berada bersama dengan roh-roh yang jahat. Untuk itu mereka yang kerja malam, dia harus seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Qul, ucapkan kepada sahabat yang mencari beliau di malam hari. Apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah? Baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca pula Qul huwallahu ahad. Kemudian diajarkan Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika ditunjuk Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Kerja
Abu Hurairah ditunjuk di malam hari untuk menjaga Baitul Mal, tapi Rasulullah menyuruh apa? Kamu baca ayat kursi ya, jaga dirimu di malam hari. Karena malam memang aslinya tempatnya untuk apa? Ibadah. Kalau memang diperlukan untuk kemaslahatan orang banyak, silahkan Anda bekerja. Tapi kalau nongkrong di pojok-pojok kampung, di pojok-pojok komplek, nongkrong di warung-warung kopi, kafe-kafe, fa inna syayatina tantashiru khina idzin. Itu setan-setan yang gentayangan, Mas. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum. Anta yaqul sumu yawma yasum an-nas أي صيام صوموا يوم يصوم الناس وافطروا يوم يفطر الناس أي صيام رمضان Siang Ramadan. Siang. صوموا لرؤية وافطروا لرؤية الهلال. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.